Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Statistika UNER, kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Analisis Faktor yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Angka Putus Sekolah di Kota Solo pada masa pandemi COVID-19 dengan metode regresi logistik. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama, Mega Amelia. Yang kedua, Khairun Miswatin. Yang ketiga, Christopher Andreas. Dan yang terakhir, saya sendiri, Maulida Audrey. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Salah satu dari berbagai aspek kehidupan yang terdampak pandemi COVID-19 adalah aspek pendidikan. Menurut United Nations Children's Fund atau UNICEF, terdapat lebih dari 1 miliar siswa yang beresiko tertinggal akibat penutupan sekolah yang bertujuan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Untuk menggantikan pembelajaran secara luring, beberapa negara melaksanakan pembelajaran daring sebagai upaya untuk menjaga keberlangsungan pendidikan anak-anak. Namun, banyak dari anak-anak di dunia, terutama anak-anak yang berasal dari keluarga miskin, tidak memiliki fasilitas yang cukup untuk melaksanakan pembelajaran secara daring, tidak terkecuali di Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud mencatat terdapat 157.000 siswa SD hingga SMA putus sekolah pada tahun ajaran 2019 dan 2020. Salah satu kota dengan angka putus sekolah yang tinggi adalah Kota Surakarta. Angka putus sekolah di Kota Surakarta ini mencapai 1.519 anak pada tahun 2020. Nah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda mencatat angka putus sekolah ini memang tinggi. Tapi hal ini seakan menjadi ironi tersendiri sebab Kota Bengawan saat ini tenar dengan peringkat kota layak anak. Ya, oleh karena itu penelitian terkait analisis faktor yang secara signifikan mempengaruhi angka putus sekolah ini sangat penting untuk dilakukan guna mengendalikan angka putus sekolah khususnya di masa pandemi COVID-19. Nah, penelitian yang membahas terkait faktor-faktor yang mempengaruhi angka putus sekolah sendiri telah banyak dilakukan. Nah, salah satunya oleh Hakim pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa kepemilikan KIP atau PIP ini menjadi variabel yang paling dominan di antara variabel-variabel seperti pendidikan kepala rumah tangga, kemiskinan, daerah tempat tinggal, dan sebagainya terhadap tingginya angka putus sekolah. Nah, sementara itu, Dewi et al. Pada tahun 2014 mengidentifikasi variabel seperti faktor ekonomi, perhatian orang tua, hingga lokasi sekolah. Dan menemukan bahwa faktor perhatian orang tua ini menjadi faktor yang paling berdampak signifikan terhadap angka putus sekolah. Nah, pada penelitian ini sendiri merupakan penelitian dengan jenis korelasional yang dianalisis dengan metode regresi logistik. Nah, metode regresi logistik ini telah banyak dilakukan, telah banyak digunakan. Nah, salah satunya adalah penelitian oleh Tampil et al. Pada tahun 2017, di mana regresi logistik digunakan untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi IPK mahasiswa. Nah, selain itu juga ada penelitian oleh Cahyawati et al. Tahun 2014 yang melakukan penelitian terkait angka putus sekolah dengan menggunakan metode regresi logistik di Kabupaten Ogan Ilir. Next. Nah, pada kasus ini berdasarkan telah pada literatur yang kami gunakan, maka indikator yang dinilai berperan dalam berpengaruh terhadap angka putus sekolah, di sini kita menggunakan kondisi ekonomi keluarga, lingkungan sosial, fasilitas pembelajaran, hingga minat dan faktor kecanduan game pada anak. Nah, kebaruan penelitian sendiri adalah analisis faktor yang kita lakukan pada penelitian kali ini merupakan analisis yang berdasarkan pada kondisi pandemi COVID-19, di mana data yang kami gunakan nantinya adalah data pada saat terjadi kondisi pandemi yang tentunya sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya, di mana penelitian sebelumnya dilakukan pada kondisi normal. Nah, hasil penelitian ini akan menunjukkan faktor-faktor apa saja yang berpengaruh signifikan terhadap angka putus sekolah. Nah, selain itu, penelitian ini juga akan menghasilkan metode statistika, model statistika terkait angka putus sekolah.
Nah, melalui hasil penelitian ini, pemerintah dapat memusatkan perhatian pada faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap angka putus sekolah sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan yang sesuai sehingga angka putus sekolah, khususnya di Kota Solo, dapat diminimalisir. Next. Selanjutnya yaitu untuk rumusan masalah pada penelitian terkait analisis faktor yang berpengaruh signifikan terhadap angka putus sekolah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana karakteristik berbagai indikator angka putus sekolah di Kota Solo selama masa pandemi COVID-19. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap angka putus sekolah di Kota Solo selama masa pandemi COVID-19. Untuk yang ketiga, bagaimana pemodelan terkait angka putus sekolah dengan metode regresi logistik. Yang keempat, bagaimana implementasi terhadap hasil pemodelan angka putus sekolah yang dilakukan. Terkait tujuan penelitiannya, yaitu yang pertama, mengidentifikasi karakteristik berbagai indikator angka putus sekolah di Kota Solo selama masa pandemi COVID-19. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap peningkatan angka putus sekolah di Kota Solo selama masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, membuat pemodelan terkait angka putus sekolah dengan metode regresi logistik. Yang terakhir, memberikan interpretasi terhadap hasil pemodelan angka putus sekolah yang dilakukan. Selanjutnya, luaran penelitian, laporan kemajuan, laporan akhir, dan artikel ilmiah terkait penerapan metode statistika yaitu regresi logistik dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi angka putus sekolah yang akan dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional atau internasional terakreditasi. Deskripsi faktor sosial mengenai karakteristik berbagai indikator angka putus sekolah di Kota Solo selama masa pandemi COVID-19 beserta faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap angka putus sekolah tersebut. Manfaat penelitian. Untuk manfaat teoritis, yang pertama, memberikan sumbangan pengetahuan dan tinjauan statistik mengenai faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap angka putus sekolah di Kota Solo selama pandemi COVID-19. Yang kedua, memberikan gambaran umum terkait karakteristik indikator angka putus sekolah di Kota Solo selama pandemi COVID-19 dengan menerapkan metode statistika yang sesuai. Untuk manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi solusi atau jalan keluar bagi pemerintah dalam membuat kebijakan yang tepat agar angka putus sekolah, khususnya di Kota Solo, dapat semakin berkurang selama pandemi COVID-19. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.